Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjut ya materi kita yang untuk di sini yang kita pelajari adalah tentang perulangan. Di sini untuk perulangan ada berbagai macamnya ya. Perulangan itu ada berbagai macam, ada for next, kemudian while do, while do, kemudian do until. Itu ada tiga yang udah konsep dasarnya sebenarnya udah kita pelajarin. Nah, di sini sebenarnya saya mau coba seperti ini. Ada beberapa konsepnya. Belakangan aja kita susun. Kemudian di sini kita gunakan list box juga ya. 5. Kemudian button 5 juga. Oke. Nah, jadi desainnya seperti ini. Kemudian di sini for next ya. Di sini teksnya for next, do until, do while. Kemudian sini saya buat teks. Di sini object. Di sini berarti proses. Oke, berarti sini ada kita contoh ya perulangan kita gunakan dari 5 ini. Oke, pertama di sini yang kita lakukan adalah for next. Sebenarnya for next ini sudah di video sebelumnya sudah dipelajarin ya penggunaan for next. Oke, berarti di sini dinilai aja kita buat nilai sebagai integer. Kemudian list box 1 titik items titik clear, kita hapuskan dulu ya. List box satunya kita hapuskan dulu isinya. Kemudian sini for nilai 1 to 10. Kemudian list box 1 items titik add, berarti sini nilai. Nah, sini perulangan. Di sini list box 1 titik items titik clear, berarti di sini adalah kita menghapus seluruh items atau seluruh data yang berada pada list box 1. Nah, di sini kita tambahkannya. Di sini kita menghapuskannya, clear ini kita hapuskan, kemudian sini kita tambahkan. Apa yang kita tambahkan ini? Si variabel nilai. Yang dimana variabel nilai ini menampung nilai perulangan 1 sampai dengan 10. For next berarti kita akan melakukan perulangan dari 1 sampai dengan kapan? Sampai dengan 10. Oke. Kemudian di sini kita jalankan. Setelah dijalankan maka dia muncul 1 sampai dengan 10. Oke, itu yang pertama. Atau misalnya kalau kita merubah tahun ya tinggal kita buat aja, berarti sini tahun. Oke, yang kedua, sini yang tentang kita gunakan adalah do until. Berarti kita akan melakukan proses. Kita buat dulu di tahun. Kemudian list box 2 tadi ya.
Kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini perulangannya 2021 sampai dengan 1990. 2021 sampai 1990. Oke, kita lihat di sini. Nah, sebelumnya kan juga sudah dipelajarin ya, ada perbedaan sedikit perbedaan antara dulup atau duantil sampai dengan duel. Sudah. Nah, di sini sekedar mengulas aja. Jadi di sini sama seperti ini, list box item clear dengan tahun sama ya untuk menghapuskan dan juga menambahkan. Kemudian di sini ada kondisi. Sudah. Pertama, kondisinya adalah si tahun ini adalah 2021. Oke. Kondisinya tahun adalah 2021. Kemudian di sini kita membuat sebuah kondisi. Sudah. Kita membuat sebuah syarat. Syaratnya adalah perulangan akan berlanjut. Sudah. Perulangan akan berlanjut jika si tahunnya itu lebih kecil daripada 1990. Oke. Sekali lagi, perulangan ini akan berlanjut jika si tahunnya ini lebih kecil daripada 1990. Oke. Selesainya sampai situ. Selesainya adalah jika si tahun ini lebih kecil daripada 1990. Makanya dia munculnya tapi hanya dengan 1990. Kenapa kita sudah buat 1989 gimana? Tidak. Kenapa? Karena 1989 tidak lebih besar daripada 1990. Yang artinya adalah masih lebih besaran 1990. Nah, jadi pemahamannya di sini adalah perulangan itu akan terus berlanjut. Perulangan itu akan terus berlanjut jika kondisinya si tahun ini lebih kecil. Sudah, lebih kecil daripada 1990. Yang artinya bisa dikatakan di sini adalah perulangan jika kondisinya adalah salah. Oke. Dia akan tetap melakukan perulangan jika kondisinya salah. Itu mungkin pemahamannya. Jadi di sini kita lihat berarti dimulai dari 2021 itu pasti. Kemudian kita lihat apakah si tahun 2021 ini lebih kecil daripada 1990? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka di sini dilakukan perulangan. Oke, kemudian berarti ingat ya, kondisinya adalah tahun dikurang dengan 1. Makanya di sini kita buat 1. Kalau seandainya 2 berarti setelah 2021 berarti 2019. Kemudian berarti selanjutnya 2017. Nah, di sini karena kita kurang-kurang 1. Oke. Kemudian selanjutnya di sini apakah 2020 itu lebih kecil daripada 1990? Jawabannya tidak. Karena dia tidak, maka di sini kita tetap 2019. Berarti pertanyaan, apakah 2019 ini lebih kecil daripada 1990? Jawabannya tidak. Maka proses berlanjut sampai dengan kapan? Sampai kita anggap 1991. Apakah 1991 ini lebih kecil daripada 1990? Jawabannya adalah iya. Maka dia jawabannya memunculkan 1990. Pertanyaannya adalah apakah 1990 ini lebih kecil daripada 1990? Tidak. Oke, karena 1990 ini sama dengan 1990, maka perulangan tidak akan berlanjut lagi, yang artinya adalah perulangan akan berhenti sampai dengan 1990 sampai dengan perulangan akan berlanjut mulai dari 2021 sampai dengan 1990. Oke, ini contoh yang jika sifatnya adalah menurun seperti ini. Bagaimana seandainya sifatnya naik? Oke. Bagaimana seandainya sifatnya naik? Oke, di sini saya buat seperti ini aja ya, biar tidak terhapus. Oke, kita buat seperti ini aja, jadi biar tidak terhapus. Berarti di sini sama. Tadi kan itu kondisinya adalah menurun dari 2021 sampai dengan 1990. Nah, ini kondisinya kita balik tahunnya, kita mulai dari 1990. Tahunnya kita mulai dari 1990. Do until tahun
lebih besar daripada 2021. Oke, ini kondisinya kita rubah. Sebenarnya konsepnya masih sama seperti tadi, hanya saja kondisinya berbeda. List box items add, berarti sini adalah tahun yang kita tambahkan. Kemudian di sini tahun ditambah 1. Oke, kita coba jalankan. Berarti sini. Nah, yang tadi sebelumnya kita adalah proses dari 2020 sampai dengan dari 2021 sampai dengan 1990. Yang kali ini kita rubah 1990 sampai dengan 2021. Nah, di sini sama aja sebenarnya, hanya berbeda pemahamannya aja. Berarti sini kondisinya yang awalnya adalah 2021, di sini awalnya adalah 1990. Pemahaman konsepnya sama. Dia akan melakukan perulangan jika tahunnya itu lebih besar daripada 2021. Oke. Dia akan melakukan perulangan sampai dengan tahunnya itu lebih besar daripada 2021. Pertanyaannya adalah, berarti dimulai dari tahun 1990. Pertanyaannya adalah, apakah 1990 ini lebih besar daripada 2021? Tidak. Maka dia akan dilanjut. Berarti di sini adalah 1991. Apakah 1991 ini lebih besar daripada 2021? Jawabannya tidak. Maka proses berlanjut. Sampai dengan kapan? Sampai dengan yang terakhir. Kondisinya gimana? Kondisinya adalah setiap tahun kita tambah dengan 1. Sebenarnya ini konsepnya sama. Hanya pemahamannya hanya beda. Yang satu sifatnya adalah 2021 sampai dengan 1990. Yang satu lagi dari 1990 sampai dengan 2021. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang mau kita pelajarin yang di sini, bagaimana cara penggunaan dual. Sudah. Dan kemudian bisa kita lihat nanti apa sih bedanya. Sebenarnya bedanya yang satu akan melakukan perulangan jika kondisinya salah, yang satu akan melakukan perulangan jika kondisinya terpenuhi. Oke, di sini kita buat dim tahun integer list box items clear interaction. Oke. Nah, di sini kita ngambil salah satu aja ya. Nanti sama tuh konsepnya. Kita mulai tahunnya dulu. Berarti ini 2021 ya, biar 2021. List box items add. Berarti sini dia tahun. Oke. So, di sini ada duanya. Si tahun ini lebih kecil sama dengan 1990. Oke. Yang satu oke, pas. Oke, kemudian sini tahun sama dengan tahun dikurang 1, kemudian loop. Oke, seperti ini ya, kita jalankan. List box. Oke, list box ini list box berapa sih? List box 3 ya. List box 3. Oke, seperti ini. Di sini salahnya, coba kita lihat. Oke, sudah pas. Tadi salah. Sudah. Nah, di sini saya jelasin ya. Nah, tadi kenapa nggak jalan? Tadi kan kita gunakan dia ada lebih kecil, ini kita gunakan dia lebih besar. Sama ya. Tahunnya itu kita buat kondisinya dulu. Pertanyaannya adalah, dia akan melakukan perulangan jika kondisinya adalah benar. Oke, dia akan melakukan perulangan jika kondisinya adalah benar. Kita lihat pertama, tahunnya itu tahun 2021. Oke. Kita lihat apakah tahun 2021 ini lebih besar daripada 1990. Jawabannya iya. Karena kondisinya terpenuhi, maka perulangannya berlanjut. Berarti sini 2020. Pertanyaannya adalah Oke.
Apakah 2020 ini lebih besar daripada 1990? Jawabannya adalah iya. Maka perulangan tetap berlanjut. 2019, apakah 2019 ini lebih besar daripada 1990? Jawabannya adalah iya. Maka proses akan berlanjut sampai dengan kapan? Sampai dengan 1990. Oke, sampai dengan 1990. Kemudian tahunnya ini adalah sama seperti ini kondisi untuk perulangannya. Apakah dia tambah-tambah 1, tambah-tambah 2, tambah-tambah 3. Nah, jadi berbedanya antara do until dengan do while adalah prosesnya. Sudah, terserah untuk memudahkannya untuk perulangan kita gunakan for next, do until atau do while. Pemahamannya seperti tadi, kalau kita gunakan do until jangan lupa untuk logikanya. Logikanya adalah dia akan melakukan perulangan jika kondisinya salah. Sedangkan untuk do while adalah dia akan melakukan perulangan jika kondisinya adalah benar. Oke ya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat perbedaan dari ketiganya. Di sini bisa kita lihat daripada ketiganya. Kemudian, nah, di sini ada dua lagi. Nah, dua lagi di sini perulangan itu bukan hanya sekedar angka. Perulangan itu juga bukan bisa dilakukan dengan karakter atau string dan segala macam. Nah, di sini yang kita pelajari ada bagaimana seandainya yang ingin kita lakukan adalah sebuah teks, sudah, atau sebuah string. Kita buat sini dim i aja ya, s string. Oke, byte. Dim, kita akan membuat sebuah variabel baru. Nilainya adalah 1. Kita mulai nilainya adalah 1. Kemudian ya terserah, di sini kita gunakan dual aja. Kemudian di sini oke. Sudah, ini dia. Ini ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Nah, di sini perulangan itu yang saya tadi maksud adalah perulangan itu bukan hanya sekedar angka. Perulangan itu bukan hanya sekedar angka. Tapi perulangan itu di sini bisa kita buat. Nah, di sini yang kita akan melakukan perulangan adalah sebuah stringnya. Stringnya yang akan kita lakukan perulangan. Tetapi string ini perulangan akan kita melakukan perulangan sebanyak dengan si ininya, si variabelnya, yang artinya adalah kita akan melakukan perulangan tulisan Universitas Budi Dharma ini sebanyak 10 kali. Oke ya, di situ penggabungan antara perulangan dengan menggunakan string. Nah, satu lagi adalah kita akan melakukan proses perulangan, menampilkan abjad. Abjad sini adalah A sampai Z ya. Sudah, A sampai Z. Kemudian di sini kita gunakan dim i s string. Ya. Kita akan membuat variabel baru si i sebagai string, kemudian list box 5. Oke. Kemudian i sama dengan asc. Asc sini adalah asci. Oke. ASC ini adalah ASCII, yang artinya adalah kita akan membuat sebuah pembuatan nilai si variabel ini adalah ASCII Z. Oke. Kita akan membuat nilainya di sini adalah si ini adalah variabel i ini nilainya adalah ASCII daripada si huruf Z. Kemudian di sini do while, kemudian i lebih besar sama dengan ASCII si a nya. Kemudian list box 5 titik items titik add. Ini kita gabungkan perulangannya, huruf karakternya yang kita ambil dari si ini. Oke. I sama dengan i dikurang 1. Oke,
Oke, di sini masih ada salah. Sorry, ini bukan kali. Ini simbol sama dengan. Oke, kita penggabungan. Oke, kita jalankan. Di sini kita ada spasinya dulu. Oke. Nah, kita si huruf Z sampai dengan huruf A. Oke, nah di sini coba perhatikan yang ini. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan terhadap si string. Di sini tipe datanya adalah karena dia string, makanya kita gunakan ASCII Z. Yang artinya adalah kalau dibalik lagi, kalau dia di sini dia sifatnya adalah bukan string, maka tidak perlu diapit 2 seperti ini. Tapi di sini karena dia string, maka dia harus diapit 2. Oke, makanya di sini kita akan mengambil, di sini kita buat tentukan dulu. Di sini bahwasanya si variabel i ini, oke, si variabel ini ya sebagai mengambil nilai si ASCII daripada si huruf Z. Oke, si ini dia mengandung menampung atau kondisinya adalah si ASCII huruf Z. Yang artinya adalah kita akan melakukan perulangan jika si i ini akan melakukan perulangan jika si ini sampai dengan si ASCII huruf A, yang artinya nanti akan kita melakukan perulangan dari Z sampai dengan A. Konsepnya gimana? Ya konsepnya sama dengan yang dual yang di atas. Nah, di sini yang mau diajarin adalah perulangan itu bukan sekedar angka. Perulangan itu bukan hanya sekedar angka, tapi terserah apa yang mau kita perulangkan tergantung dengan konsep yang mau kita gunakan. Oke, contoh lain misalnya di sini saya juga akan berkaitan dengan event ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan event, penggunaan event. Oke, di sini oke, di sini berarti mau saya gunakan 7 label deh. Oke, kemudian buttonnya dua buttonnya itu 2 ya. Kemudian kita gunakan combo box. Oke, seperti ini ya. Di sini kita rubah dulu npm, kemudian nama, kelas, mata kuliah, semester, kemudian sini tahun, sini SKS, ini semester, kemudian sini baru, oke, sini keluar. Oke, ini teksnya. Name-nya kita sesuaikan aja untuk name-nya npm, kemudian sini nama, kemudian sini kelas, kemudian mata kuliah, SKS, tahun, semester, baru, keluar. Oke, nah berarti kita masuk ke dalam form loop-nya. Berarti sini kita buat subbersih. Berarti ada npm nama, kelas,
kemudian mata kuliah, kemudian SKS, kemudian tahun, kemudian semester. Oke, kemudian kita call seperti ini. Nah, kemudian di sini kita mau buat sub matkul dulu ya. Sub isi matkul kita buat. Berarti sini matkul items matkul mata kuliah items add. Di sini misalnya agama. Oke. Kemudian di sini kita call ya. Isi matkul. Call bersih, call isi matkul. Oke, kemudian di sini barunya kita proses yang ini kita buat n, yang ini kita call bersih, kemudian npm titik fokus. Oke, kemudian kita lihat tahunnya kita isi dulu sini aja ya. Oke, di sini juga bisa sub isi tahun. Berarti ini kita buat akan tahunnya dim nilai s integer, di sini namanya tahun ya. Di sini tahun titik items titik clear, kita hapuskan dia for nilai. Berarti di sini kita buat nilai misalnya 2010 to 2021 tahun titik items titik add nilai. Oke, berarti sini kita call isi tahun. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Di sini kita harus rubah dulu untuk start up from-nya. Kita masuk ke dalam properties, kemudian kita pilih start up from-nya. Form 2-nya kita jalankan. Mata kuliahnya kita lihat, oke, sudah muncul, tahunnya juga sudah muncul. Oke. Nah, di sini yang prosesnya yang mau dijalankan adalah untuk SKS dan juga semester. Untuk SKS dan juga semester itu tergantung dengan kalau mata kuliahnya, kita pilih nanti mata kuliahnya, baru akan muncul SKS-nya. Kemudian ketika kita pilih tahunnya, baru dia akan muncul semester. Sudah? Jadi prosesnya adalah proses SKS ini tergantung dengan di sini. Yang artinya adalah ketika kita pilih mata kuliahnya, maka akan otomatis akan muncul si SKS-nya. Begitu juga dengan semester. Ketika kita pilih si tahunnya, maka nanti otomatis akan muncul si semester. Maka dari itu prosesnya nanti berada pada si mata kuliah dan juga tahun. Oke. Nah, karena di sini prosesnya adalah berada pada si mata kuliah, oke ya. Karena prosesnya berada pada mata kuliah, maka di sini kita double klik. Oke. Makanya di sini bacaannya adalah select index change, yang artinya adalah ketika kita memilih daripada indeks yang berada pada di situ. Nah, di sini saya coba akan menggabungkan dia dengan
if mata kuliah titik teks sama dengan pemrograman visual 1, dan SKS titik teks sama dengan 3. Else if mata kuliah ini kok ada ininya. Mata kuliah titik teks, kita lihat di sini dia algoritma dan pemrograman. Algoritma Oke, nah di sini yang artinya kita buat adalah jika mata kuliahnya tadi, ketika kita pilih si mata kuliahnya adalah pemrograman visual 1, maka SKS-nya yang muncul adalah 3. Jika kita pilih si mata kuliah tadi adalah algoritma dan pemrograman 2, maka SKS-nya yang muncul adalah 3. Lain itu maksudnya lainnya adalah berarti pilihannya yang terakhir adalah agama, arti dia adalah 2 SKS. Oke, kita contohnya di sini, kita lihat. Oke, di sini dia muncul, maka ketika kita pilih ini maka SKS-nya di sini adalah 3. Kemudian di sini sama, ketika kita pilih agama maka SKS-nya 2. Kemudian kita pilih algoritma pemrograman 2 maka dia nanti berubah lagi menjadi 3. Nah, itulah yang tadi dikatakan bahwasanya yang SKS ini prosesnya bergantung atau berdasarkan dari si mata kuliah ini. Yang SKS ini prosesnya itu bergantung atau berdasarkan dari si mata kuliah, yang artinya ketika kita select index change, artinya adalah ketika kita memilih indeks atau memilih nilai yang berada pada sini dan kemudian kita menggantikan dengan nilai yang kita pilih tadi, maka dia akan memunculkan proses pada yang ini. Yang tahun juga sama seperti itu. Berarti di sini kita double klik di tahunnya, yang artinya nanti kita akan menampilkan pada si semesternya. Di sini saya ingin akan menggabungkan dengan if tahun titik teks mod 2 sama dengan 0, semester titik teks dengan semester genap, else nah di sini tetap sama prosesnya, itu ada pada tahun, kita pilih tahunnya. Setelah kita pilih tahunnya tadi dari yang berada combo box tahun tadi, kemudian ada kondisinya jika tahunnya itu mod 2, yang artinya adalah habis dibagi 2. Jika dia ketika mod hasil bagi dari 2 itu hasilnya adalah 0, maka nanti untuk semester yang muncul adalah semester genap. Tetapi jika hasil baginya itu tidak 0, maka yang muncul adalah semester ganjil. Nah, prosesnya di sini seperti ini. Tahun kita pilih 2020, maka dia muncul semester genap. Kita pilih 2001 maka dia ganjil, 2012 dia genap, 2013 dia ganjil. Baru berarti terhapus secara keseluruhan. Oke ya. Nah, jadi sini yang sebenarnya yang di form 2 ini yang mau saya ajarkan adalah lebih mengingat lagi bagaimana proses pembuatan, dan kemudian di sini adalah kita mempelajari bagaimana proses penggunaan event-event lainnya yang biasanya kan kita klik aja ya berdasarkan dengan klik. Yang di sini kita coba berdasarkan dari select index change ini. Berarti kita sudah mempelajari sebuah event baru. Nah, if
Di sini sedikit saya singgung yang mana nanti akan kita pelajari juga. Oke. Nah, begitulah kira-kira yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kita tentang perulangan.